Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mendengarkan bagaimana seorang ibu dari Medan ini angkat bicara terkait dengan konflik antara Edis TV dan juga Rudi Yohanes, di mana mereka ternyata awal mula permasalahan ini adalah masalah uang. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang ibu ini membuka suara apa yang sudah dilakukan oleh Rudi Yohanes terkait dengan GBI Rock di Medan, di mana mereka terjadi juga masalah dengan Rudi Yohanes, tetapi dibongkar semua aib dari Rudi Yohanes, sehingga ibu ini pun benar-benar marah terhadapnya karena memang aibnya sendiri ternyata banyak bermasalah dengan gereja-gereja lain. Karena itu mari kita mendengarkan bagaimana diskusi ini, dan juga Rudi Yohanes ini benar-benar Yudas Iskariot yang sangat tidak beres dalam kehidupan kekristenan. Mari kita menyimak video berikut ini. Ibu benar GBI Kairos, dari GBI Kairos, coba Ibu on cam. Setelah itu penyerahan SKGR tanah itu untuk pembangunan GBI Kairos, mulailah dia siaran live membawa nama GBI Kairos untuk donasi untuk pembangunan. Minta sumbangan ya? Ya, GBI Kairos untuk pembangunan GBI Kairos. Jadi setelah 50% selesai, maka dia minta rapat untuk membicarakan sesuatu. Maka kami mengadakan rapatlah di rumah pendeta Hotler Syahan di Jalan Harapan Baru. Jadi setelah itu dia lagi mengatakan di dalam 6 poin itu gereja GBI Kairos bisa dipakai untuk pesta parsahut tahun, untuk acara-acara tetangga. Jadi kan kita merasakan itu gereja, nggak mungkin loh dipakai untuk pesta parsahut tahun, untuk ini. Jadi udah begitu, belum selesai kita bahas sampai 6 poin, masih 3 poin. Maka dia langsung besoknya mengadakan live menghina pendeta. Katanya pendeta menguasai gereja tersebut pribadi untuk begini. Jujur aja, pendeta kami sampai menangis di rumah kami, di rumah saya. Dia tidak mau rapat, tetapi dia mengasih amplop yang berisi 8 poin. Habis itu berisi 9 poin, terakhir 11 poin. Yang mengatakan kalau tidak menyetujui poin-poin yang dia kasih, silakan angkat kaki dari gereja GBI Kairos, bangunan itu. Wow. Itu jadi jujur aja, kami disuruh angkat kaki dari gereja tersebut karena kami tidak menyetujui poin-poin yang dikasihnya. Maka kami pindah ke rumah, menyewa rumah untuk ibadah. Sebenarnya sedih Sekali ya. Memang sedih lah Bu. Jadi itu hak GBI Kairos Bu. sebenarnya itu karena bangunan itu tuh bangunan hak dari GBI Kairos. Orang menyumbang untuk pembangunan GBI Kairos. Benar. Ya. Jadi memang sangat sedih memang kami disuruh angkat kaki dari gereja tersebut. Dan dia punya aturan, setiap bulan dia mau mengajar di gereja tersebut. Dan memang lambang sang debater sama GBI Kairos itu jangan dihilangkan gitu. Jadi harus ada GBI Kairos dan sang debater gitu. Iya benar. Rumah Tuhan mau dinamakan sang debaters gitu. Ya. Itu kan kalau gereja ya itu organisasi. Gerejanya itu rumah Tuhan kan. Itu mau ditaruh ada logo sang debaters. Ini benar Bu ya. Ini benar permintaan sang debaters ya. Iya. Karena di poin-poin tersebut ada. Nah, sama pendeta ada semua dokumennya itu. Tetap semangat ya. Di sana udah ada gedungnya yang bisa dipakai Bu. Kami sudah ada bangun gereja walaupun itu dari papan, tapi kami tetap bersyukur. Hanya walaupun begitu bangunannya. Gini Pak ya, supaya kita luruskan ya, kita berikan pemahaman hukum yang benar ya. Kalau wakaf itu kalau misalnya dia berikan kepada masjid, boleh, itu namanya wakaf. Ya, itu pun wakaf itu pun itu ada aturan mainnya, nggak begitu aja.
daftar Tapi di kalau badan untuk wakaf gereja, kan, Bu? sabar Pak ya, sabar dulu, sabar. Saya mau jelaskan dulu. Tapi kalau untuk gereja bisa juga. Itu kan gereja itu kan badan hukum toh. Itu kan badan hukum. Gereja bisa. Si penerima hibah bisa. Bisa juga kepada person, kepada pribadi bukan, bisa. bukan. Sebentar, kita kasih clear, Bu. Bukan wakaf kan kalau ke gereja, hibah Bukan. kan? Iya. Nah, itu yang harus diklirkan supaya kita ngerti nih, teman-teman. Wakaf tidak dapat dibenarkan dalam hukum positif di Indonesia. Melalui Perkaba nomor 8, itu hanya ada 8 akta kalau untuk PPAT. Benar nggak, Bu? Betul, tetapi gini Pak, gini ya, karena ini kan persoalannya kan ke antara Kristen dengan Kristen toh. Kalau Kristen dengan Kristen atau pribadi dengan pribadi itu namanya hibah. Tapi kalau untuk masjid atau untuk rumah ibadahnya Muslim itu Kita nggak wakaf ngomong namanya. masjid, Bu. Kita fokus, iya. Kita lagi ngomong Rudi menyerahkan wakaf, bukan hibah, Bu. Ya, dia Bukan, mewakafkan. iya, bukan hibah. Ya wakafnya kemana? Jadi kita, iya, mau ke gereja bisa atau tidak kan tidak bisa, Nggak Bu. Benar bisa. nggak? Saya sudah katakan itu. tadi nggak bisa. Wakaf itu nggak bisa. Itu, Bu. Jangan bilang bisa ke masjid, bisa ke apa. Karena nggak ada aturan Gini, Pak, secara hukum Pak, positif. gini. Ini kan sekarang kan kita ini kan bicara masalah gereja. Makanya saya batasin. Untuk gereja Kenapa itu ngomongin adalah kita hibah. ke Tetapi masjid? untuk Ya. masjid itu bisa itu wakaf gitu loh. Tapi wakaf Iya, itu juga kita ada lagi ngomong aturannya. masjid. Tapi sekarang persoalan sekarang kan ke gereja kan. Kalau ke gereja Iya, nggak bisa. Bisanya tuh hibah. Ya. Sebentar saya tengahin. Jadi benar Bu Lucy, pertanyaan Pak MP itu maksudnya di dalam perkara ini maksud Rudi menyerahkan tanah dalam bentuk istilah dia wakaf itu sebenarnya tidak bisa, itu maksudnya Pak MP dalam perkara Ya, ini bisa, Bu ya. iya, Kita sama nggak bicara seperti masalah itu, hukum Pak. secara ya, oke udah selesai. Nah, sekarang kita harus clear dulu dengan Ibu Francisca ini dan teman-teman di gereja Iskariot ini. Dulu itu bentuk perikatannya apa? Ini kan kita nggak jelas juga. Ibu Francisca juga nggak ngerti. Dia kata Enggak. Ibu sering nyebut wakaf. Di surat penyerahan itu wakaf, Ini kan mewakafkan. karena kalau penjelasan dia tadi bilang, karena penjelasannya Bu Lucia bilang kalau wakaf itu tidak bisa diterapkan di dalam hukum keperdataan, apalagi ini dengan badan gereja. Ini Ibu, ini PR Ibu juga ini supaya konstruksi hukumnya jelas Bu nanti. Kalau kita mau berperkara atau jemaat mau berperkara dengan si Iskariot atau donatur bisa ikut menjadi peserta yang para pihak yang menuntut dia karena adanya penyalahgunaan atau pasal penggelapan. Ini Bu, supaya jelas. Ini PR lah ya, Pak MP, maaf Pak MP. Bapak Mungkin benar saya bisa itu. tambah ya, Pak, Ini ya? kita kan nggak jelas Pak MP. Ya mungkin saya bisa Ya. tambah ya. Kalau untuk mau pidanakan bisa. Dalam arti apa? Sekarang saya bertanya, waktu kan ada kesepakatan akan membangun gereja kan. Ternyata kan setelah terbangun gerejanya, ternyata nggak diberikan kan Iya. kepada Kairos kan. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Iya. pada saat si Rudinya dia mencari donasi, apakah dia menggunakan nama gereja itu? Iya, menggunakan nama GB Kairos. Kalau dia menggunakan nama gereja itu, apalagi di awal ada kesepakatan, berarti kan penipuannya kan di situ. 378-nya di situ kan? Iya benar. KUHP-nya kan di situ. Itu mens rea-nya di situ. Saya latar Itu Bang belakang saya MP memang nanti bisa advokat jelaskan memang. mens Halo? rea-nya. Halo? Halo, ya. Sebelum gini Ya, Pak, gini ya, Bu Lucia. kan Mens rea-nya. ya. Ya, mens rea-nya di situ ada. Nanti Bang MP nanti bisa jelaskan mens rea-nya. Tapi kita mau bicara lebih, ini untuk Ibu Francisca juga supaya kita dapat informasi yang clear nih Bu. Karena kalau konstruksi hukum itu nggak boleh ini sampai salah. betul. Ya, Nah ini sekarang tadi gini, katanya sekarang- ini. gini, Pak, loh. Ya, sekarang mungkin saya tambah ya. Kalau pidana itu, kalau dalam pidana dia mengejar niat ya. Dia mengejar niat. Jadi dia nggak terlalu mematok pada surat. Ya, betul. Nah, jadi kalau di awal sudah ada niat jahatnya si Rudi, Iya Bu. Bang Nah, itu sudah MP masuk. nanti bisa jelaskan. mens rea-nya Niat di situ. kejahatan itu salah satu unsurnya kan niat. Iya. Gitu. Karena diiming-iming pertama Ya. kan Itu Bu. Oke. diiming-imingin Nggak, tanah. kita mau Kan diiming-imingin Iya, dulu tanah iya, kan. iya. Ini loh buat gereja. Ya kan? Ternyata terus gerejanya Iya. sepakat oke. Nah, diberikan dulu. ya. Nah, itu liciknya dia diberikan dulu Iya. itu suratnya. Ya. Ya kan surat tanahnya kan Seolah-olah. meskipun tanah itu belum Seolah-olah, Bu. bersertifikat kan. Ya, betul, betul. Iya Nah, ini. setelah yakin gereja ini ya apa namanya person gereja ini sudah yakin apa namanya itu ya pengurus gereja sudah yakin disitulah sudah masuk pidananya dia karena apa dia tarik kembali
Tapi setelah ada kesepakatan akan membangun gereja itu, dan gereja itu akan diberikan kepada Kairos. Iya. Kedua, Iya. kalau memang dia ada niat baiknya, pasti dia mau ke notaris. Di awal kan sudah direncanakan Ya, akan ke notaris, dinotariskan. ya. Ternyata kan nggak dinotariskan kan? Iya. Ya. Belum. Pembangunan sudah jadi. Belum. Menggunakan pada saat dia menarik donasi, dia menggunakan nama orang donasi. Ya, Jangan jadi diharap saya dia tambahkan untuk ya. mau kalau Ya, iya. kalau donasi, Jadi- jangan kita harap untuk melapor pidana, enggak. Yang Lucia, harus nanti melapor kalau- pidana itu adalah gereja, karena gereja Lucia. yang ditipu. Bu Lucia, nanti kalau materi mengenai mensrean, niat segala macam itu Bang MP nanti tahu tuh celah-celah. Kita hanya mau Oke, ini Pak. aja. Sekarang Nanti ini, kita- Pak, kita mau Bapak ini, tadi kita kan mau- bicara masalah penyerahan hak toh. Iya, kita mau bicara dengan Bu Francisca ini Sebentar. materi perkaranya dulu. Hanya Iya, untuk penyerahan kan, materi. penyerahan kan. Gini, Bu Lucia, dengarkan Bu. Saya juga hukum Bu. Saya lawyer. Ya, Saya jadi juga kita, lawyer, Pak. Saya lawyer 30 iya, tahun, Pak. makanya saya Saya mau notaris. bilang kepada Ibu, ya, saya juga belajar notaris Bu. Tapi saya lebih senang lawyer, ya, karena saya tahu Notaris, yang Pak, lahan mana. Dari 96, Pak. Betul. Kalau saya nggak, saya Udah, juga udah. belajar Bu. Makanya tadi saya fokus kepada suatu hal yang namanya pidana, itu kan mensreanya. Tetapi harus juga ada akte serius Pak. Ya. Akte serius Bu. Perbuatannya kan. Ya, Nah, betul. setelah ini, yang makanya penyerahan dalam perbuatannya itu yang seperti apa? Ya. Penyerahan itu yang ditanya. Makanya kita mau tahu, dia membuat perbuatan pidananya ketika menyerahkan, tetapi malah tidak melakukan sesuai dengan prosesnya. Artinya tadi sudah ada yang namanya niatnya. Apakah niatnya baik? Itu kan kita lihat dulu nih, dia baik, tujuannya baik atau tidak, ya kan? Kalau memang wakaf, berarti dia kan udah niatnya udah nggak baik tuh. Kalau ngomong tentang wakaf, Iya. dia tahu perbedaan antara wakaf dan hibah, ya kan? Betul. Makanya di situ kita lihat dia modus dan motifnya ini apa, niatnya apa gitu. Ya, itu Sebenarnya saya juga sudah bilang yang kemarin ketika waktu dia bersaksi di gereja kan ada tuh. Dia ngomong wakaf loh. Ini dia berarti udah ada niatnya. Udah ada sejak awal. Makanya tadi saya coba konfirmasi kepada Ibu karena Ibu saya lihatnya notaris. Makanya saya hanya tanya, bisa nggak kalau Kristen itu pakai kata wakaf menurut Perkaba nomor 8? Tidak bisa. bisa. Yang kedua, Bisa. Rudi itu tahu perbedaan wakaf dan hibah. Tetapi dia nge-live dengan mengatakan bahwa wakaf itu bisa diberikan ke beberapa orang, sedangkan hibah itu tidak bisa. Padahal bisa nggak, Bu? Secara hukum. Kalau mau hibah ke beberapa orang, bisa kan? Kalau hibah bisa Pak, bisa penerima hibah itu siapa Ya, saja itu. bisa. Bisa, yang penting Betul dia, sekali, yang karena- penting dia cukup umur Pak. Betul. Secara 1388, 13 berapa, Bu ya? Perdatanya tuh. Saya lupa juga, 1320 ya? 1866 Pak. Oh, 1866. Oke. Oke, lanjut Jadi- Bang MP. Jadi secara, ini kan yang kita lagi kejar, Ya. deliknya gitu kan. Betul. Nah, Deliknya nih. Dia Sekarang kalau gini, yang Pak. hal seperti ini, coba Sekarang kan silakan gini. lanjut Bu, coba. Dia kan udah nyerahkan itu. Memang penyerahannya belum sempurna karena belum di hadapan notaris. Tetapi kan ada suatu bentuk hukum meskipun itu di bawah tangan. Yaitu tadi yang Ibu Ya, bilang pasti tadi. sah. Ibu tadi kan Ibu bilang itu ada buktinya yang di foto ya, Ya. Nah, Itu kan pada saat waktu dia menyerahkan surat itu kan bukan kan ada saksi-saksi yang lain kan? betul Bu. Banyak. Bu Lucia, Nah, di sebentar, hadapan Bu Lucia. saksi-saksi yang lain. Sebentar, Terus Bu udah itu Lucia. kan ada buktinya, itu kopinya. Nanti kan ada yang ada nanti yang mendukungnya, yang menyempurnakan bahwa itu sudah diambil oleh si Rudi kembali gitu loh. Berarti kan Ya, sudah, Bu Lucia, meskipun itu sudah pernah diambil tapi sudah ada penyerahan. Meskipun leveringnya itu belum sempurna, tetapi ada dia berikan gitu loh. Oke. Berarti Bu- itulah Bu- awalnya kan, awal berbohongnya di situ dia. Tapi ini menurut saya perlu juga dipastikan Bu Lucia sama Bang MP yang katanya, ini kan kita dengar-dengar katanya, karena Ibu Francisca juga nggak begitu paham juga ini. Apakah dulu bentuk penyerahan di bawah tangan itu bentuknya apa? Kita kan nggak tahu juga barangnya. Ini Bang MP juga nanti bisa masuk dari. Ya makanya surat itu Pak, Hukum Pak. perdata Kalau di pidananya bawah ini. tangan itu kan berarti kan surat Ya kan, ada sudah nggak gitu dulu Bu? ditandatangani. Itu benar-benar ada apa tidak? Memenuhi syarat atau enggak? Justru karena itu kan kita tanya tadi kan, saya kan ada tadi jawab di bawah itu saya tanya apakah ada surat aslinya. Yang Ibu bilang tadi kan ada yang saya foto surat penyerahan itu isinya apa nanti yang tahu kan, yang isinya kan. Begini, Ya kan? aslinya Tapi tunggu dulu, adik.
surat aslinya itu dulu dikasihnya sama kami ya di video. Tetapi setelah kami bertengkar, setelah kami ribut, dia meminta kembali surat itu. Iya. Ya. Dan kalau tidak diserahkan Sekarang kenapa pendeta, bertengkar, Bu? Sekarang kenapa bertengkar? Itu dulu yang dicari. Kenapa bertengkar? Itu kenapa kan? bertengkar? Siapa yang mulai pertengkaran gitu kan? Rudi dong. Karena kami Rudi yang Nah, berarti mengasih. kan dia ada niat lain kan? Intinya, Iya. intinya dia sudah mengawali lebih dulu, sudah memberikan keyakinan lebih dulu. Setelah keyakinan Iya, itu jadi- masuk, Sebentar teman-teman. Kak Lucy coba biarkan dulu Kak Francisca yang bercerita karena teman-teman tuh mau Oke, iya. mendengar. Sebentar dulu ya, kita dengarkan dulu Kak Franciscanya. Jadi Baik, begini, di mata pisau sudah saya terangkan juga. Jadi surat itu dia serahkan di hadapan, surat tanah itu diserahkan di hadapan pendeta, di hadapan jemaat, di hadapan beberapa pendeta, baik dari PGPI, ada satu lagi Pak Renat nggak dari pendeta mana itu, dari API juga, dari API Asosiasi Pendeta Indonesia, begitu juga di hadapan FKUB itu Pak Charles, di hadapan jemaat, pengerja dan tetangga tempat didirikannya gereja. Jadi surat penyerahannya asli itu ada sama pendeta. Jadi yang ada sama aku itu adalah fotokopi yang ku screenshot balik dari apanya si Rudi kembali, Facebooknya si Rudi. Karena sama aku nggak ada lagi pertinggal, karena ya gimana ya, buat apa lagi diurus-urus ini pikiran kami kan. Nah, jadi setelah 60% gereja ini kronologis, setelah 60% gereja ini selesai, maka Rudi mengadakan rapat dengan membuat 6 poin yang harus kami setujui. apa poin itu, Bu? Aku yang ingat aja ya, 6 poin itu: satu, lambang gereja GBK Kairos dan sang debaters tidak bisa dihilangkan dari gereja tersebut. Ya, gereja bisa dipakai oleh siapapun untuk pesta-pesta gereja, pesta parsau tahun, dan harus permisi kepada Rudi Yohanes. Apa kegiatan gereja tersebut, baik orang yang mau menyewa atau memakai, harus minta izin dari Rudi Yohanes. Loh, itu berarti kan nggak menyerahkan namanya, Bu. Ya itu maksudnya setelah selesai, setelah 60% selesai. Sementara waktu penyerahan itu, dia mengatakan bahwa itu gereja adalah gereja GBK Kairos. Kalau selesai nanti GBK Kairos, saya siap ditendang. Jadi di 6 poin itu juga mengatakan bahwa itu harus didaftarkan di notaris. Di notaris, tidak boleh atas nama pribadi, harus nama GBK Kairos. Nanti mana tahu anak cucuku mempertanyakan hal ini dan sudah ada terdaftar di notaris yang bisa saya tunjukkan dan tidak akan menuntut. Dan dia juga saat malam itu dia berbeli-beli juga. Kalau gitu gini, ini GBK Kairos tidak ada menyangkut kepada badan GBI. Hanya khusus GBK Kairos, tidak ada, dan ini tidak boleh dimiliki oleh GBI. Karena jujur aja, kalau GBI itu kan harus melapor ke GBI semua kan. Jadi dia tidak mau. Pokoknya malam itu kami alat pembicaraan mengenai yang mau dinotariskan. Dia tetap mengulur-ulur waktu sama kami. Dia mau buat yayasan lah, dia mau buat apa yang lain lah. Jadi datang ke pengerja, udahlah kita dirapatkanlah kembali apakah yayasan kita buat, apakah hak GBI Kairos. Jadi Rudi minta kita tunda lagi seminggu lagi, minggu depan kita mengadakan rapat untuk membicarakan ini. Tetapi belum lagi ada seminggu dia sudah mengatakan di live bahwa pendeta Hotler Siahaan ini mau menjadikan gereja GBK Kairos ini menjadi milik pribadi. Kami tidak pernah lagi rapat setelah rapatnya malam itu di rumah pendeta Hotler Siahaan. Iya. Oke, Jadi itu oke, makanya oke. jadi Oke, Bu. tunggu Pak. Jadi begini aja lah, Bang MP. Iya. Halo. Oke, Bang MP, ini bisa mau saja. lanjut ini Bang MP. Saya kira saya sudah menelpon Pak Hotler ya sebagai gembala sidang tadi, dan Ya, beliau karena memang ya memang dia dipakai Tuhan bukan untuk itu katanya. Oke. Ya, jadi dia yang menjadi, padahal sudah aku bilang itu ada hak GBI Kairos. Ya. Jadi Bapak berpikir dulu ya. Sementara ini karena ya memang beliau juga tidak mau terlibat. Mungkin begitu ya Bu Francisca ya, karena Dia- beliau waktu dia- itu
Dia tidak mau terlibat sekali karena gini, aku takut Kak, karena mulut si Rudi ini kurang ajar. Nanti di live-nya aku dihina-hinanya lagi karena kemarin waktu kasus GB Kairos, jujur aja dibilangnya pendeta Lersiani itu mau menjadikan GB Kairos jadi milik pribadi dan juga dia bilang pendeta Lersiani itu juga pendeta utut katanya. Jadi aku Kak trauma aku Kak dihina-hinanya terus katanya gitu. Oke, Bang MP, ini kalau kayak begini nggak bisa maju lagi Bang ya, nggak bisa lanjut ya kalau para pihak yang Ya, ini nggak secara yang dirugikan itu siapa? Yang dihilangkan haknya kan ada nih, ya kan? Yang menerimanya hak itu kan ada sebenarnya, yaitu GBI Kairos. Ya kan? Seharusnya ini sudah pasti sih ya dapat kalau kita lihat dari mensrea, dari aktus reusnya, dari tujuannya. Ini suara saya jelas ya? Ya, jelas Bang. Nah, itu bisa. Makanya sementara ini kita menunggu dari pendeta Bapak Gembala Sidang aja, karena saya juga menghormati ya apa yang menjadi keputusannya. Seperti yang Ibu Francisca bilang, ya dia tujuannya nggak mau untuk yang namanya karena memang misinya bukan untuk itu, ya. Jadi saya hanya mencoba meyakinkan beliau ada hak-hak dari GBI Kairos yang hilang. Nah, Ya. Gimana Bang MP? Maaf. Bang MP kalau ya. Ya, ini maksud saya gini Bang MP, maaf. Kalau yang merasa dirugikan tidak mau maju ya nggak bisa terjadi apa-apa Bang MP ya. betul, karena yang punya hak kan kita nggak bisa yang namanya ini delik aduan. Kalau 372, 378 itu masuknya delik aduan. Jadi siapa yang dirugikan itu harus melapor. Ya silakan. Saya mungkin delay ya. Itu halo? Kairos. GBI Kairos itu, ya GBI Kairos itu sudah berbadan hukum toh. Kalau sudah berbadan hukum, meskipun pendetanya tidak setuju atau tidak mau apa, tapi kan ini kan bukan perorangan kan? Ini kan kan ada pengurusnya, ada organnya di dalam. Iya tuh karena ini kan nggak ada. Betul. Tetapi secara pembuktiannya kan di situ, kalau kita mau ngambil bukti, tentu dari Pak Hotler, Bu. Kalau Pak Hotler nggak mau ngasih bukti, bagaimana? Kemudian dia juga harus menjadi saksi, kan? Dan di situ, secara pemberi kuasa harus. Kan dia juga yang memberi kuasa, dia merasa dirugikan, ya harus dong. Masa delik aduan tidak ada yang merasa dirugikan, kita hantam aja kan nggak mungkin. Yang kedua bisa juga dari para donatur. Donatur bisa. Donatur itu bisa, tapi secara pertanyaan pertanggungjawaban harus ada audit dulu, ya. Itu karena berbeda lagi konsep yang digelapkan apa bagaimana. Tapi kalau melalui gereja itu seperti yang tadi, mensreanya jelas, aktus reusnya jelas. Tinggal bagaimana pengembangan dari lidik ke sidik gitu kan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah lebih gampang kalau seandainya yang dirugikan GBI Kairos. Tapi kalau para donatur, mereka menyampaikan dalam penjelasannya memberi tujuannya kepada siapa kemudian kepada siapa. Nah, itu nanti kan harus ada audit dulu sebenarnya. Makanya ditemukan baru bisa dipidanakan. Iya Pak, saya mau tanya nih Pak. Tapi kan itu waktu dia memungut donasinya itu kan dia pakai benderanya gereja kan? Makanya kan orang yakin kan? Pak, dua bendera. Betul sekali. Dua logo tadi dijelaskan. Penipuannya di situ, penggelapannya di situ. Iya, kalau begitu kita mau pakai yang mana nih, ya kan? Ada BPD, GBI Pekanbaru ya, BPD, Badan Pekerja BPH BPD. Ya. Jadi itu adalah organisasi yang sebenarnya bisa untuk melakukan pelaporan karena menyangkut membawa namanya organisasi kan, organisasi gereja. Benderanya kan, bendera gereja ini Pak, namanya gereja. Bisa. Tapi kan kita akan terhenti dengan beban pembuktian kan. Jadi kalau Pak Hotler ini kan terlibat langsung, benar kan? Jadi kalau kita ngomong tentang mana Pak surat-surat bukti-buktinya, kalau mau sampaikan kepada penyidik kan lebih mudah. Tapi ya itu beliau nggak mau ya, kita beban pembuktian kepada kita atau penyidik kan orang yang akan menjadikan tersangka dia kan nggak wajib harus membuktikan bahwa dirinya benar, tetapi kita yang harus membuktikan dirinya salah gitu kan. Nah, Gini, itu kalau penipuannya silakan. Berarti kita tunggu dari si Pak Gembalanya dulu ya. Iya, iya Bu. Betul. Tapi Pak mungkin saya bisa menjelaskan ya. Itu kan surat penyerahan itu kan masih belum sertifikat toh. Belum berbentuk sertifikat. Jadi kalau untuk dihibahkan ya nggak bisa. Kalau objek sertifikat itu kan, kalau objek hibah itu harus ada sertifikat, itu satu. Tetapi kalau misalnya dia mau dinotariskan itu surat, itu harus ada perjanjian sebenarnya, perjanjian penyerahan atas
atas suatu surat hak atas tanah yang dalam bentuk ini gitu loh. Tetapi ada dalam satu klausulnya itu memberikan kuasa kepada pihak kedua atau ya untuk menghadap notaris gitu loh. Bulusia. Notaris ya kan Bulusia. menandatangani meskipun Bulusia, maaf, Bulusia. meskipun si Rudinya nggak ada, tapi si Rudinya itu sudah memberikan kuasa ke situ. Jadi yang si penerima pihak kedua itu dia bisa datang ke notaris untuk menandatangani baik penerima hibah maupun pemberi hibah karena sudah ada kuasanya gitu loh. Bulusia Nanti tadi. kalau Maaf. kalau untuk hibah itu objeknya harus sertifikat, nggak boleh nggak Bulusia, sertifikat. maaf Bulusia. Tadi juga kita tanyakan ke Bu Francisca, tapi memang Bu Francisca nggak ngerti. Ini jadi satu perkara tersendiri. Kan kita juga nggak jelas. Ini Nggak, Pak, gini Pak, saya berikan pemahaman saja Pak secara umum. Sebentar ya. Bu, sebentar. Alas hak tanah yang diserahkan si Rudi ini kan nggak jelas juga. Maka tadi saya tanya Bu Francisca, sepengetahuan Bu Francisca, alas hak tanah yang diserahkan itu yang katanya mau diserahkan itu dalam bentuk apa? Apakah girik, ya? Apakah sudah sertifikat HGB atau hak milik atau masih dalam bentuk PPJB atau AJB yang belum dibalik namakan? Ini kan banyak bentuknya Bu. Ini kan nggak jelas juga. Ini juga Francisca. Begini ya Pak. Kalau punya pers. AJB ya jelas lah Pak. Ya. Tanpa di apapun kan sudah pergi ke notaris sudah bisa melihat kan? Betul. Tapi kita nggak lihat itu. Justru kalau hal semacam tanah itu lebih nggak jelas, itu Rudi pidana. Lebih pasti kan yang kita kejar kan pidana. Ya, Betul. jadi Intinya sekarang kalau ada dia mau keuntungan siapa apapun, ya, yang penting ini di sini kan ada yang dirugikan. Nah, dari niatnya dulu, kemudian ke perbuatannya kan sudah jelas. Dia mau hal Ya. apapun, dalam bentuk apapun, ada intinya ada penggelapan dan penipuan. Kemudian dia menyebarkan informasi data palsu segala macam itu nanti lagi ada yang berbicara tentang juntonya ya. Tapi kalau Iya. posisi yang dia cari duit ini ya itu sudah ada. Cuma Betul. ya makanya saya bilang tadi pembuktiannya ini yang kita agak sedikit rancu karena Pak Hotler sendiri sebagai orang yang terlibat di situ dia kan sebagai pemimpin. Kalau memang ada beberapa jemaat yang mau coba adukan, ya silakan. Tetapi juga harus ada yang namanya berdasarkan dari organisasi karena dia membawa GBI, ya kan? Betul. Jadi itu bisa. Ya. Betul. Cuma kan kalau Pak, intinya sebenarnya Pak justru saat ini harusnya diluruskan kan. Ini kan Rudi kan membelokkan, memfitnah Pak Pendeta itu kan. Seharusnya Pak Pendeta kan ya harus meluruskan. Nanti kan dengan caranya harus meluruskan. Gini adik Lucia, nanti itu tugas dari Ibu Francisca dan jemaat untuk Nah. meyakinkan. Jadi saya sudah bilang kepada Pak Hotler, ya, Rudi ini bukan siapa-siapa. Rudi ini hanya pencetus donasi. Tidak ada pergerakannya apa. Semua dari celana dalamnya pun dibeli dari donasi. Ngapain takut, Pak? Oh, saya ngomong apa adanya. Dia kerjanya apa yang terlalu Bapak takuti? Ya, tapi Nggak karena ada. beliau punya hati kasih, ya saya tidak bisa yang seperti itu. Mohon nanti saya coba untuk pikirkan dulu ya, diberikan kesempatan. Ya, saya juga nggak mau nyari-nyari yang bermasalah juga. Kalau memang beliau juga dari hati yang paling dalam belum mau, saya juga nggak bisa Jadi- maksa gitu kan. Gitu. Betul Bang MP. Silakan. MP, Betul, Bang kami MP. besok ada komsel ya besok ya di gereja. Jadi kan pengerja, pendeta, orang tua kan besok hadir nih. Jadi kami akan membicarakan masalah ini besok sama beliau bahwa ini ya kita kan menuntut hak kita karena atas nama GB Kairos kan dia minta dana untuk pembangunan gereja itu bukan atas nama yang lain. Makanya kita harus jelaskan sama Pak Hotler supaya dia memberikan keterangan bahwa dia memang dirugikan sebagai pemimpin atau gembala di GB Kairos. Itu besok kita terangkan sama dia karena Bapak ini harus menerangkannya pelan-pelan gitu. Jadi dari beberapa pengerja juga kita udah ngomong bahwa mereka juga keberatan juga atas yang dilakukan si Rudi Yohanes ini. Karena jujur aja memang kita diusir bulat-bulat dari bangunan tersebut dan dia memang jujur aja dia secara live dia membawakan nama GB Kairos untuk pembangunan gereja GB Kairos. Betul. Makanya Iya Bu. itu kalau saya kan tadi sudah berbicara dengan Bapak Gembala ya. Saya hargai dan menghormati keputusannya. Sementara Ibu dan teman-teman yang nanti silahkan meyakinkan. Kalau saya tinggal komunikasi aja nanti seperti apa gitu kan. Kita mau pakai yang manapun ya kan ini urusannya bukan urusan lawyer gitu, tetapi urusannya nanti kepada penyidik. Tinggal 86 aja. Ini ada pembuktian ini dilaporkan seperti ini. Ya gampang lah nanti diatur itu kalau 86-nya. Betul itu, Enggak. Pak. Ya memang itu. Jadi ini menjadi tugas Ibu Francisca juga beserta jemaat
untuk meyakinkan gembalanya supaya kalau memang mau berproses ya silakan maju gitu. Ini urusan internal lah ya. Sejauh bagaimana nanti jemaat dan Ibu Francisca bisa meyakinkan gembalanya untuk maju. Prosesnya memang lama. Mungkin ada biaya. Ini nanti silakan dibicarakan. Nggak ada yang gratis, Bu. Ini perkara hukum, ini biaya juga. Ya Bang MP ya. Jadi Bang MP mewakili masalah itu, bukan masalah duit, Pak. Ya, masalahnya saya ini juga orang yang ngerti, Pak. Kalau untuk rumah Tuhan jangan dibuat seperti itu. Saudara-saudara kita ada yang di luar sana yang mau. Ini tangisan jemaat ini. Jadi saya bukan ngomong duit, Pak. Kalau untuk 86 dengan jadi tersangka tuh ya aman lah, kita bisa kordi lah. Ya hal-hal seperti itu tuh ada hal berkat lain, Pak. Jadi gampang lah. Yang penting ada yang mau memberikan keterangan dulu itu lebih enakan sih. Oke, Bu Francisca, nanti Ibu juga bilang meyakinkan bahwa itu pro bono nanti itunya masalahnya, Bu ya. Jadi nanti ada teman-teman saudara-saudara. Jadi begini Pak, mata pisau itu ingin memberikan pelajaran kepada si Rudi supaya jangan kebiasaan menipu orang, menipu wadah-wadah lain. Betul, Bu. Tapi tapi itu mesti ada persetujuan dari gembala sebagai pemimpin. Kita dengerin dulu Bu Franciscanya kan. Tadi kan Bang Mata Pisau ya kan. Nah, sekarang menjadi PR sama Bu Franciscanya, bagaimana Bu Francisca dengan tim jemaat atau para pekerja di situ untuk membicarakan karena ini harus naik kan ke rapat gereja kan. Itu untuk dibahan diskusi sama para pendeta. Nanti Bang MP bisa menginikannya. Itu kalau masalah biaya sih ya kita nggak bisa inikan ya, karena ini urusan gereja ya, urusan ya rumah ibadah lah gitu loh. Iya, masuk. Enggak. Tadi udah diyakinkan, udah disampaikan sama Bang MP itu pro bono ya, Bu ya. Iya, pro bono. Kalau masalah biaya itu aku nggak berani nyinggung. Nah, ya. Ibu Francisca jangan terlampau semangat juga, Bu. Ibu bilang tadi MP-nya itu nggak bisa berproses. Ibu harus ini bicara hukum, Bu. Itu tidak bisa berproses. Sebentar, Bu. Ini tidak bisa berproses kalau lembaga GBI belum memberikan kuasa. Ya. Jadi kalau belum memberikan kuasa kepada lawyer itu nggak bisa berproses, Bu. Jadi kita semua ingin memberikan pelajaran kepada Iskariot, tapi hukum itu ada prosesnya. Ada tahap-tahapannya harus dipenuhi ya. Jadi nggak bisa hanya semangat ingin. Nah, ini tugas Ibu ini berat ini, Bu. Saya tahu Pak, tapi biarlah para donatur yang berperkara kepada si Rudi Yohanes. Itu aja. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau donatur nanti lain lagi prosesnya, Bu. Tadi kan MP udah jelasin. Ya, memang benar. Kalau memang beda. Jadi Ibu juga jangan terlampau bersemangat tapi tidak memenuhi prosedur. Nggak bisa, Bu, nggak bisa maju. Iya, saya tahu, Pak. Saya tahu tuh. Saya tahu. Yang saya maksudkan, oke, kalau memang nanti pendeta kami merasa itu agak keberatan, tapi kan saya minta para donatur aja yang beracara ke situ. Mungkin kalau para donatur tidak rela dananya yang didonasinya kepada GB Kairos sementara tidak peruntukannya tidak untuk GB Kairos. Ya, oke. Bang MP, kalau donatur gimana Bang MP? Panjang? Itu gini ya, mungkin teman-teman belajar dari Agus. Ya, dia harus kembalikan apa yang bukan menjadi tujuannya. Kalau tujuannya untuk yang namanya memperbaiki matanya, ya, maka itu memang sudah menjadi haknya. Tapi untuk yang lain hal, maka dia harus kembalikan. Kalau tidak dia bisa nggak kembalikan, maka dia disebut penggelapan 372. Ya, itu secara, tapi harus ada yang merasa dirugikan. Ya, apakah para donatur ini mereka mau sibuk juga? Ya, itu juga menjadi pertanyaan. Karena itu juga delik aduan. Segala hal yang namanya dirugikan, itu pasti yang namanya ya teman-teman harus tahu lah ya, memberikan keterangan itu kadang membuang waktu. Dan ingat, orang yang memberi donatur, orang yang berdonasi itu bukan orang-orang yang kocok-kocok ya, itu hal-hal yang pasti mereka kalau hanya ini mah 10-20 mah itu biasa gitu kan. Mereka pasti orang-orang yang pejabat ya, dan mereka juga akan sangat sulit ya kalau kita mau temui atau memberikan keterangan. Jadi dipikirkan kalau para donatur itu bisa-bisa aja kalau diberikan kuasa ada beberapa orang gitu, silakan aja. Oke, jadi itu Bu ya, Bu Francisca ya, prosedurnya begitu. Kalau donatur itu artinya setiap donatur harus memberikan kuasa kepada lawyer. Kedua, nanti kalau sudah jadi LP, masuk ke penegak hukum akan melakukan lidik. Dan para pihak, terutama yang melaporkan, wajib datang untuk memberikan keterangan mau nggak donaturnya. Jadi Bu, persoalannya nggak sederhana. Tadi itu dijelaskan Bang MP. Karena donatur-donatur ini kan juga bukan orang sembarangan. Apakah mau menyisikan waktunya, apalagi ini di Duri ya. Ini nggak tahu nih, lokusnya di Duri Bang MP ya? Iya, pastinya di Duri. Karena lokus tempus itu juga pasti di Duri semuanya.
yang menerimanya siapa, ya, pasti. Ya, itu Bu Francisca. Jadi memang kalau mau lebih praktis, itu memang Gereja. harus pemimpin gembalanya yang Betul. menjadi para pihak yang memberikan laporan. Karena hanya cukup satu. Tapi kalau ibu mau donatur, iya Sebenarnya susah. begini juga, ada solusi Pak Wahid. Ya. Ya. Itu yang penting Pak Hotler mau memberikan kepada yang namanya biar BPD, BPH ya atau BPD ya, GBI itu Badan Pekerja Daerah kayaknya. Kota Duri apa Pekanbaru supaya lebih diusut. Ya. Bisa itu sebenarnya. Jadi- Itu membawa nama organisasi. Ya, Tapi jadi- untuk beban pembuktiannya seperti surat-surat ya diserahkan juga supaya kalau beliau tidak mau untuk yang mengurus ya minimal dia juga menyerahkan supaya hal-hal yang namanya bukti-bukti itu supaya bisa lebih tertata kan. Dari sini kita tahu dari timeline-nya ya kan. Ya. Gitu saya kira. Jadi itu Bu, nanti tolong nanti bicarakan juga di internal. Kalau mau berlanjut ke proses hukum, nanti udah Ibu tahu lah tadi prosesnya ya. Pertama, badannya itu harus diwakilin oleh Pak Hotlat sebagai pemimpin gembala di gereja itu memberikan kuasa ke lawyer. Kedua, harus menyampaikan bukti-bukti tertulis Bu, dokumennya tertulis. Kalau ada saksi-saksi, bila perlu saksi, ada hitam di atas putih, tanda tangan. Ini memang agak ribet ini hukum. Ya, nanti kalau sudah terjadi LP, nanti kan Bang MP sama teman-temannya nggak tahu ada lawyer di perwakilan Bang MP di Duri, ya. untuk Bisa itu diatur. Nah, nanti ini bentuknya kan agak ribet memang Bu, ya harus kita sadarin hukum ini ribet, gitu ya. Jadi nanti dibikinkan LP, disampaikan Bang MP. Kalau ini cukup di Polsek apa harus ke Polres? Itu dimanapun bisa ya, tetapi kalau Resta lebih enak sih ya. Kalau Resta Kota Duri ya, Resta Iya. Duri ya, kota ya. Polres saya kira Polres lah. Ya, bisa biar Tergantung. lebih enak lah ya. Nah, tergantung dengan Lokusnya di mana lokusnya? Polseknya Tergantung Polsek Mandau. dongan-dongan Bang MP juga di sana punya jaringan ke Polres apa Polsek juga dongan-dongan Bang MP lah yang tahu tuh enaknya di mana. Itu Bu ya. Jadi nanti Bu Ya, siap. setelah masuk LP nanti penegak hukum akan memanggil para pihak, terutama yang melaporkan dulu, ya. Nah itu nanti kalau penyidik manggil saksi, ya semua ini yang dipanggil pasti statusnya saksi, memberikan keterangan. Itu terserah nanti kepada penyidik. Jadi ada bisa jemaat, tapi yang jelas nanti pimpinan atau gembalanya harus hadir memberikan keterangan Bu ya. Nah, Ibu sampaikan juga kepada yang bersangkutan kepada beliau supaya nanti bisa siap-siap. Gitu ya Bu ya. Ya mudah-mudahan sukses lah dan gembalanya mau. Kalau kita mau memberikan pelajaran kepada Iskariot. Demikian saya mau turun dulu lah udah malam. Permisi ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Terima Begitu. kasih. Terima kasih Bang MP. Baik, terima kasih Pak Wahid ya. Ya, saya juga tadi juga sudah sempat berbicara dengan Pak Hotler sebagai gembala sidang. Ya, beliau awalnya menolak, tetapi beliau mulai mikir-mikir karena saya sampaikan bahwa Bapak jangan sampai Bapak kalau diam, ya ada banyak hal yang akan dirugikan gitu. Orang-orang yang sudah yang namanya tujuan memberi berkat kepada GBI Kairos, tetapi didapatkan oleh pribadi seseorang. Nah itu menjadi persoalan yang Bapak harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena itu menjadi berkat atau seperti apa. Jadi mungkin beliau juga akan masuk untuk yang saya kira ya karena beliau gembala, ya saya juga tidak mau untuk yang ini ya. Saya juga menghormati ya segala keputusan. Jadi itu aja sih. Makanya saya juga nggak yang melebar dulu. Silakan dipikirkan segala sesuatu itu. Ya karena beliau juga hamba Tuhan, saya kira punya hikmat dari Tuhan. Ya. Apapun itu kita harus menghormati dan menghargai segala keputusan dari hamba Tuhan. Ya. Kalau memang dia bilang tidak ya kita mau bagaimana? Ya itu biar nanti Tuhan yang akan mengurus Rudi. Ya. Karena saya percaya segala sesuatu yang baik akan jadi baik. Kalau memang Rudi mau disikat, pasti ya semua hikmat dari Tuhan. Jadi itu kita juga berpikir juga semua datang dari Tuhan, kembali juga kepada Tuhan. Kalau memang dia mendoakan untuk kembali kepada Tuhan, ya kita mau bilang apa? Kita manusia boleh berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan. Jadi saya kira demikian ya, mungkin dari saya. Terima kasih buat Ibu Francisca ya, Tuhan Yesus memberkati selalu atas apa yang menjadi dukungannya kepada teman-teman semua, dan saya pamit dulu ya Bu ya, saya juga mau istirahat. Terima kasih Thank Bang you. Matapiso ya. Saya akan Buat Ibu dokter ya sama Ibu notaris ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, God bless. Ya. Kalau aku sih gitu ya, sama kayak Bang Matapiso ya, tetap Ibu sama para pekerja dan jemaat berkolaborasi berbicara pelan-pelan sama Pak Gembala ya. Ya. Nanti kita apapun nanti hasilnya kita support kok.
Nanti kita koordinasi terus lah nanti. Besok kan kami rapat itu, kami kan ada ibadah. Jadi besok akan saya bicarakan di depan pengerja ini semua. Mungkin mereka ada juga nonton ini, pasti mereka akan kasih tahu sama pendeta. Kita baik, kita mengasih pelajaran kepada si Rudy Yohanes dan kita meminta hak kita. Itu kan donasi itu kan untuk GB Kairos. Iya betul. Jadi kita akan terangkan itu. Jadi nggak usah takut kalau dia kena bully nanti pasti nggak kena bully. Ya semua kan dia undang-undang. Kalau dia mau kena bully kita bisa lapor kok. Ya kayak gitu aja. Ibu ngomong baik-baik aja sama Pak Pendeta ya atau Pak Gembala ya. Nah buat teman-teman ya, hati-hati dalam berlidah kita, percakapan kita, karena kita membawa tujuan kita benar ya, tujuan kita buat Tuhan ya. Tapi kalau sudah kita curangi, maka Tuhan nanti akan murka. Itu ada ayatnya. Saya lupa coba ayatnya di mana itu ya. Itu ada ayatnya. Itu dari saya pribadi ya Bu. Nanti aku sama Bang Leman coba ngomongin baik-baik sama Bang Leman juga ya. Karena dia juga sedikit agak gimana gitu. Iya, dia agak kecewa juga. Dia agak kecewa juga. Karena kan dia salah satu donatur untuk gereja GB Kairos dan ada beberapa orang donatur yang juga sangat-sangat keberatan atas yang dilakukan si Rudy itu. Jadi mereka tidak terima atas kejadian ini yang mana mereka menyumbangkan atau dana untuk pembangunan. Sementara keadaannya begini. Jadi mereka tidak terima atas itu. Malah Ibu Reda itu kan ada menyumbang di GB Kairos. Ya betul. Walaupun seberapa. Dia kan Rudy kan disuruh bongkar. Ya ambillah berapa batu-batamu katanya. Kan tidak enak begitu. Ya kalau aku sih gampang Bu. Tinggal ngomong sama Bang Leman. Nanti Bang Leman paling gimana-gimananya kita kan satu sepakat sama Bang Mata Pisau sebenarnya. Iya. Ya Bu. Saya permisi dulu Bu ya. Saya mau turun dulu. Mungkin udah malam. Terima kasih adik Lucia. Itu saudaraku Sinambela sama-sama. Sama-sama Bu. Sama-sama. Salam kenal ya Kak Lucia. Ya. Kebetulan saya di Papua Bu. Saya di Papua. Siapa di Papua? Saya di Papua Bu tinggalnya. Domisili saya di Papua. Berapa Ibu Lucia? Sinambela. Sama-sama lah kita baru Sinambela ya Dek ya. Kakak juga baru Sinambela. Oh. Tunggu ya Kak. Iya, Kak. Ya Dek ya. Ya makasih Ibu. Ya, Ibu, tetap semangat Ibu. Ya, jangan turun. Makasih. Jangan turun kau dulu Bu, adikku. Lucia. Sama-sama baru Sinambela kita Dek. Gimana Kak? Marga apa suamimu Oh Dek? iya Kak. Marga apa adik? Aku belum nikah Kak. Ayahnya. Jadi Mama di mana tinggal? Mama di Siantar. Dia di Siantar. Tapi sudah meninggal Kak. Ya di mana dulu? Di Siantar kita di Jalan Tualang. Oh, Namburuku kan Siantar dulu, Direktur STM Negeri Siantar, Sinenggolan, Apel Nenggolan, Belang Pane. Oh, saya enggak. Saya merantaunya itu dari umur 19 saya sudah merantau. Apa namanya? Lulus di Papua. SMA di mana? Lulus SMA? hukumnya. SMA 3, 2? Saya SMA PGRI dulu, PGRI 10, SMA 2. Oh, Siantar. Iya, Siantar. S1-nya S1-nya di Jayapura di Papua. Oh, jadi sama-sama Purnambela kita ya. Iya, Kak. Salam kenal, Kak. Dari Bakara kan? Opung dari Bakara. Opung dari Balige. Balige, iya. Sama ya. Kakak Purnambela, suami kakak Margada Manik. Oh. Memang Mama ribet. baru tahu. Ribet kali loh Dek dibikin si Rudy nih Dek. Menghina terus. Oh, iya, saya juga ikutin dia, Kak. Saya ikutin dia juga. Itu bikinnya status Facebook dia kan, Francisca, mantan anggota DPR Francisca masuk di dalam room penghujat Islam dan menghujat Islam. Dalam hati aku, kapan lah aku di roomnya MP sama di roomnya Yuli aku menghujat Islam. Aku ngomong nggak ada, malah masalah dia aku omongin, kejahat kayak gitu. Dia kan dia tuh kan suka membenturkan, Kak. Iya. Membenturkan. Jadi dia dibenturkan itu baru dia sembunyi. Iya betul. Dia ini penakut ini, aku kenal betulnya. Kan diancamnya aku di WA. Ayo kita main buka-bukaan. Aku buka semua aibmu katanya. Buka? Apa aibku? Aku bilang, kau bawa nama orang mati katanya gitu kan. Kau bisa kena pasal berlapis, masalah tentang data pribadi. Dia itu pengacara kan? Dia masih sekolah hukum. Oh, masih sekolah. Ini apa? Jadi diancam lah ke pasal berlapis. Lakukan apa yang ku bikin pencemaran nama baik. Ku bilang kan kau menghina si Edis TV sama Sofiatul. Kau bilang mereka SSY. Jadi aku bilang, jadi kakak mamamu enggak SSY. Aku bilang begitu. Kecuali ku bilang kakak itu mamamu tidak punya agama, kau keberatan. Itu namanya pencemaran nama baik. Ya kau bawa nama istri pertamaku, kau bilang muslim. Loh,
Kau kan dia pernah bilang, aku tanya sama kau, di mana itu foto siapa? Foto anakku. Di mana di Jawa? Kenapa nggak ikut apamu? Istrimu? Aku bilang. Ya di Jawa tak mau ikut ke sini tan. Dia Muslim. Dia ngomong apa? Jadi jangan yang sudah dikatakannya itu kalau terbalikkan. Hanya itu aja. Tapi memang betul masalah GB Kairos, memang betul di pranknya kami GB Kairos. Dia bikinlah lagi Francisca mau merobohkan rumah saya. Saya nggak pernah bilang mau merobohkan. Aku bilang di WA grup, itu bukan rumah kau, itu bukan rumah kau. Ya rumah pribadi saya. Kok iri kau? Ngapain saya iri? Itu rumah anak terang. Mana buktinya kalau rumah kau? Iya surat tanahnya. Pas seperti yang kau bilang tadi deh. Surat tanah dia, surat tanah itu punya surat tanah dia kan atas nama dia. Ya dia membangun rumah anak terang. Itu kan peruntukannya kan untuk anak terang. Betul. Ada nggak malam sama aku? Jadi ada nggak anak yatim di rumah anak terang itu? Kata ada berapa? Ada yang nanya aku. Aku bilang aja yang ada di rumah anak terang itu adalah Rudy Yohanes, istrinya dan anaknya. Aku bilang memang ada orang di rumah anak terang, tapi aku nggak tahu entah yatim entah apa. Tapi aku tahu Rudy Yohanes, istrinya dan anaknya. Berarti mereka yatim piatu itu. Ya kan peruntukannya kan ada yang ditunjukkan mata pisau kan panti rumah anak terang. Itu kan panti. Jadi ada yang bertanya sama aku ada beberapa. Iya. Ya dia anak terang. Berarti modusnya sudah berapa apa ini? Udah nggak tahu lah entah berapa apa. 2 kasus lah anak terang. Jadi suka Anak terang dengan gereja. apa? Anak terang rumah panti dengan gereja. Ya anak terang lah itu anak terang dan GB Kairos. Selesai dia rumah anak terang. Anak terang dengan GB Kairos beda. Beda kasus itu. Beda tempatnya. Beda rumah anak terang sekarang rumah dia. Anak terang itu rumah dia sekarang. Oh dia juga ngambil donasi dari situ. Iya. Bangun itu. Iya. Terus apa aja gereja itu beda dengan tempatnya dengan itu. Anak terang dengan gereja itu beda. Apanya? Beda tempat. Beda lokasi. Beda lokasi. Oh, rumah anak terang satu kelurahan, tapi beda gang. Kalau rumah anak terang itu rumah dia sekarang itu di Pandega, di Jalan Pandega. Kalau GB Kairos yang dibangunnya itu di Jalan Ampera Ujung. Berarti masing-masing cari dia cari dana donasi masing-masing nama. Cari dana. Iya. Dulu rumah anak terang aku ada yang DM aku rumah anak terang itu mereka donasi juga kok ke situ. Oh, ternyata peruntukannya bukan untuk panti, untuk pribadi. Tidak, pribadi. Kalau dia live itu di rumah anak terang. Oh, iya. Kalau tanah ibadah itu di GB Kairos, bekas gedung GB Kairos yang diambilnya itu, yang kami disuruh pindah. Berarti itu GB Kairos itu modus kedua lah ya? Ya. Modus pertama itu rumah terang. Ya. Wah. Lengkap itu pakai kolam. Jangan sampai modus ketiga nanti Edis TV lagi. Jadi ini kan dia bilang kau akan kulaporkan pasar berlapis. Jumpa kita di hari Selasa besok. Saya laporkan ke Polda, silakan. Dalam hal apa? Tapi kan omongannya itu kan nggak mutlak. Dia kan mau laporan saja. Nanti kalau untuk apa kan polisi kan dia kan. Iya. Ada kekuatan apa untuk? Asang-asangnya. Jadi kan aku bilang gini aja. Di mana kau? Aku bilang. Main kita. Aku bilang gitu kan. Apa dibilangnya? Jumpa di polisi aja kita. Asang-asang kau polisi aja, aku bilang gitu. Layani aja kak. Nanti aku lain orangnya deh, tahu lah kau. Aku bukan main mulut, kalau memang berani, yang mau itunya ku kejar, itu perangai aku. Aku orangnya kalau memang model-model kayak gitu nggak terima aku. Apalagi sudah membohongi gereja, membohongi kami, kan sakit kami dibikinnya. Iya. Tidak, silakan angkat kaki dari gereja katanya. Ngeri. Udah itu dibilangnya lagi begini. Kenapa kakak nggak bilang? Angkat aja tanahmu. Gedung itu kan gedung kami. Nggak dibilang pun kayak gitu, sudah terhina awak dibikinnya. Awak melawan itu ini. Kak, gini kak. Itu kan kita menganut hajas horizontal toh, untuk tanah kan. Jadi kalau tanah sendiri, gedung sendiri. Jadi gedung itu kan gereja punya. Karena dia ngambil, kakak tadi bilang kan ngambil donatur itu kan, donasi itu kan atas nama gereja toh. Iya, atas nama GB Kairos. Kan dia berarti kan gedung itu milik GB Kairos, tanah milik dia. Ya, benar. Kalau mau apa ya, ambil tanahmu kan. Itulah. Jadi yang lucunya sekarang dibikinnya di status Facebook dia katanya saya tunggu kau menghancurkan rumah saya kalau berani, katanya gitu. Bodoh kali kawan ini. Kalaupun dihancurkan rumahnya itu kan bukan rumah dia, itu kan rumah anak terang.
Biar aja apa donatur-donaturnya itu aja yang mendonasikan rumah anak terang. Ya. Pula aku nggak ada mendonasikan ke situ kok. Ngapain pula aku hancurkan Kalau itu? kalau untuk rumah terang itu biar aja donasinya. Iya. Tapi kalau untuk gereja, ya berarti kan pengurus gereja yang harus melapor kan, karena itu delik aduan kan. Itu makanya kadang-kadang ya jujur aja kita kan masuk ke roomnya ini atau dari TikTok ini, kita kan pingin bagaimana solusinya. Itu kan hak kita. Selama ini kita diam, kan diam kita. Jadi sudah ada yang begini, ada yang mau mendukung kita, maunya ya istilahnya pendeta maunya didukung lah. Karena ini kita mengasih pelajaran kepada Rudy Yohanes. Karena kita ini udah korban kedua kan, itu kan hak kita. Dia minta uang kan, live itu kan membawa nama GB Kairos. Dia ini pasir sudah datang, ini dia terus di apa? Dia terus bikin live gitu supaya dibantu. Jadi itu aku jujur aja, aku sebagai Tapi ada Kak, tapi ada apanya? Ada bukti videonya nggak dia minta donatur yang menggunakan namanya GB Kairos? Itulah kan. Jadi nanti di YouTube-nya itu nanti kita kayaknya mungkin udah dihapusnya. Karena dulu kita sering lihat kok buat nama GB Kairos dia. Buat nama GB Kairos dia. Tapi nanti kita cari YouTube-nya lagi. Kok buat nama GB Kairos? Dia aja kalau live inilah GB Kairos, inilah sudah begini. Terus kok sekarang begini aja lah, Dek. Begini aja lah. Jujur aja, dari mana uangnya membangun gereja itu? Tidak donatur lah. Nah, itu dia. Tahun 2020. Donatur, tetapi kan donatur itu kan percaya bukan karena percaya dengan si Rudinya, dia percaya dengan gerejanya. Dia yakin memberi itu karena nama gereja, bukan nama Rudi. Itu ya, itu Leman itu salah satu donatur untuk GB Kairos dan kawan-kawannya. Dia setelah tahu ceritanya ini mengenai GB Kairos ini, dia sangat kecewa dan dia mau meminta kembali dana dia yang didonasikan itu ke GB Kairos. Jujur ya, dia bilang aku simpati waktu live itu, memang itu untuk GB Kairos. Tapi Kak, itu donasinya itu untuk apa? Donatur itu percaya dengan apa dia memberikan? Kan bukan gereja kan? Iya, saat live itu kan dia bilang bukan kepada pribadi si Rudi kan? Bukan. Makanya. Itu dia. Itu kami donasikan bukan untuk pribadi si Rudi, tetapi untuk GB Kairos. Ya, di situ haknya GB Kairos, Kak. Tanah boleh aja dia punya, tapi gedung? Ya gedung punya GB Kairos lah. Makanya di situ. Ya itu dia. Kupikir kalau hadir di sini Leman itu, makanya aku maunya itu Leman itu maunya hadir biar dinaikkan kan, biar bicara. Tapi udahlah, besok aja aku suruh naik aja saat aku live, besok aku suruh naik dia biar dibeberkan semua. Oh, bukti transfer Ya, itu penipuan itu. Bukti transfer itu bisa seperti bahasa mereka, mereka akan 72 itu penipuan itu. akan ambil rekening koran. Sekarang ada kok rekening koran. Mereka udah ngomong kok rekening koran. Kami akan buka rekening koran kok, buktinya ada kok. Mereka udah ada beberapa yang telepon aku, donatur GB Kairos, donatur rumah anak terang, udah ada kok. Sampai donatur berarti kan tinggal action aja kan, Kak? Sampai donatur anak Batak pun adanya. Iya. Tidak ada di store dia ke GB Kairos duitnya. Mohon maaf, dia memegang semua keuangan untuk pembangunan gereja. Oh, Dan apakah masih dia? aku tanya tadi pendeta kami, tahu nggak Pak Pendeta, Pak Gem, berapa semua dana atau donasi orang untuk pembangunan GB Kairos? Ada nggak pernah dilaporkannya? Apa kata pendeta? Aku tidak tahu sama sekali. Dan tidak mencampuri. Iya, berarti kan dia menggunakan nama gereja kan, terus kepentingannya kan, kepentingan pribadi itu. Donatur nggak bisa tuntut Rudy sebab donasi atas nama GB Kairos. Loh, kok nggak bisa dituntut? Iya, memang dia pengurus Kak. Memang dia pengurus, salah satu pengurus di GB Kairos. Nggak pengurus. Nggak, maksud aku, ini Pak Lubis ini ngomong tidak bisa dituntut. Loh, uang ke rekening dia loh, ke BCA, kata yang donaturnya. Ke rekening dia, tapi dia menyumbang atas nama karena live untuk GB Kairos. Tapi ke rekening si Rudy loh, BCA. Kan dia bikin live itu kan ada nomor rekening dicantumkannya. Iya, donasi itu dia mau memberikan itu karena dia tahu itu untuk gereja. Tapi kan saya pikir kalau donasi itu untuk pribadi si Rudy, pasti mereka nggak mau.
Kalau untuk gereja ya pasti itu gereja, tapi kan Muhammad, kenyataannya peruntukannya bukan. tunggu dulu deh. Ini Pak Muhammad Lubis gereja ada kasih izin, Bu. Kau lucu kau. Mau nanya dengan pembicaraan dari semula Lubis. Jelas-jelas dia membangun gereja GB Kairos, membawa nama GB Kairos untuk pembangunan gereja GBI. Ya karena sudah ada izin lah, dan pendeta kami sudah percaya bahwa dia membangunkan GB Kairos. Sehingga dia saat live membawa nama GB Kairos, dan donatur mengasih donasi untuk pembangunan GB Kairos, dikirim ke rekening Rudi Yohanes. Paham? Tadi pada akhirnya kan bukan GB Kairos yang mau menggunakan kan? Rudi sendiri yang menggunakan. Pribadi dia. Jadi dia itu Nah, itu salah di sini. pribadi dia, bukan yang lain. Kadang-kadang kita udah dijelaskan dari tadi. Kalau baru nambah kalau sekali apa. Itu makanya. Jadi si Rudi ini memang sifatnya apa? Menghujat aja terus. Kak, minta maaf Kak ya, saya udah malam. Di sini 2 jam lebih. Oke. Beda berapa Ya, jam kita, kita Dek? 2 jam lebih duluan Kak. Kita lebih duluan 2 jam. Oke lah, Dek ya. Sehat-sehat Sini ya, jam Dek 2. ya. Ya. Sehat-sehat, Dek ya. Iya, Kak. Makasih, Kak, ya. Nomor HP kakak biar kita saling koordinasi ya, Dek ya. Iya Kak ya. Kakak kirim aja Kak nomor Kakak. Iya, Dek. Ya, terima kasih ya, Dek. Selamat malam, Iya, Dek. ya Kak ya. Ya, Makasih. malam tuh. Tuhan berkati. Amin. Aku turunkan dulu si adik ini. Aku pun juga udah apalah. Aku juga akan turun lah. Udah. Jadi terima kasih kawan-kawan. Berhubung karena sudah hampir jam 12 malam, kita mau istirahat. Mari kita doakan si Rudi supaya bertobat, supaya pikiran terbuka, mengembalikan hak-hak GB Kairos kembali dan di jamaah Tuhan, dan dia tidak ada pikirannya yang lain-lain. Jadi kita sambung besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, saudara, itulah videonya. Kita sudah mendengarkan sendiri bagaimana seorang ibu dari GBI Kairos ya membuka suara terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rudi Yohanes, seorang pengkhianat yang luar biasa sekali ya, dimana ia membuka aibnya sendiri dan bahkan dibongkar habis-habisan. Dan kita sudah mendengarkan pernyataan ibu ini sangat jelas bagaimana Rudi Yohanes mengusir jemaat yang ada di GBI Kairos ya. Inilah yang terjadi, saudara. Akar dari segala kejahatan adalah uang, dan ada memang hal-hal yang mencurigakan, dan dikit-dikit donasi kalau kita melihat di YouTube-nya. Dan inilah yang terjadi. Orang yang seperti itu yang akan menjadi pengkhianat. Kenapa dia disebut oleh banyak orang Kristen mengatakan bahwa dia adalah Yudas Iskariot ya, Rudi Yohanes Iskariot ya, karena memang sifatnya ya itu tadi, dikit-dikit pungut biaya, dikit-dikit berdonasi dari apa yang dia tampilkan nomor rekeningnya di YouTube-nya, dan bahkan dia berusaha untuk memakai gereja tersebut untuk menggalang donasi. Tetapi apa yang terjadi, nah itulah ya, ujung-ujungnya dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Nah yang terjadi adalah mengusir jemaat yang lain ya, padahal itu cara dia sendiri yang memang sangat menyakitkan hati umat lain. Tetapi kalau kita perhatikan bagaimana cerita ini sangat menyedihkan ya. Ada orang yang sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan, tetapi dengan cara dan juga kelakuannya sangat tidak beres terhadap yang lain. Dan ini semoga para hamba Tuhan lain tidak ada yang menirukan hal-hal tersebut. Karena 2 Timotius 2 ayat 2 mengatakan bahwa apa yang kita perbuat ya, kita menjadi saksi bagi banyak orang. Percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya dan juga yang cakap mengajar orang lainnya. Itu kita sebagai orang percaya, apalagi sebagai hamba Tuhan ya, pasti adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan, menjadi alatnya, menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi justru kewenangan itu, otoritas yang Tuhan berikan, disalahgunakan oleh
seorang hamba Tuhan, dan bahkan dia berkoar-koar di media sosial dan dia berusaha untuk menjatuhkan Edis TV. Tetapi faktanya yang saat ini terjadi adalah justru membuka aibnya sendiri terhadap penggalangan dana dan juga apa yang disampaikan oleh Edis TV, ya ternyata itu terbukti. Padahal Edis TV hanya mempertanyakan masalah uang yang sudah dipakai, yang dia galang terkait dengan anak Batak. Ternyata uang itu tidak sampai kepada tujuan dan tidak semuanya sampai. Namun ketika dia mendengar bahwa namanya disebut oleh Edis TV, dia langsung kejang-kejang, dan bahkan sampai sekarang pun ya disitulah banyak aibnya ternyata yang ia lakukan, ya pemerasan kepada banyak orang. Itulah orang-orang yang menjadi pengkhianat dan bahkan berkor-kor di media sosial, apalagi di Facebooknya dia selalu menjatuhkan apologet Kristen. Karena itu tadi, karena sudah mulai ketahuan, ya kejang-kejang. Daripada nanti dia diperiksa dan memang mungkin dia sudah banyak orang yang jadi korban, dia menggalang dana ini itu segala macam, padahal faktanya tidak demikian. Marilah kita menjadi pengikut Kristus yang baik.